Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, kali ini saya akan berbagi bagaimana kita membuat formulasi pakan ternak itik. Kali ini kita untuk menjanjikan bahan-bahan yang dari limbah pabrik, terutama dedak. Dedak ini sangat potensi sekali untuk di daerah, khususnya di daerah pertanian, karena mengandung kandungan proteinnya ini kurang lebih antara 11 sampai 12% dan cukup baik untuk digunakan untuk ternak itik. Yang kedua, kita memakai ikan asin, ikan kering. Ikan kering ini banyak dijual untuk daerah-daerah pesisir laut karena kandungan proteinnya cukup tinggi, antara 45 sampai 50%. Nah, ini mungkin sebagai sumber protein sangat baik untuk digunakan, khususnya untuk peternakan. Seterusnya kita pakai bungkil sawit. Bungkil sawit ini adalah hasil buangan akhir dari pembuatan minyak dari sawit, ampasnya. Bungkil sawit ini mengandung protein kurang lebih sekitar 15%. Tapi penggunaannya ada batasan, per 10 kilo pakan ini cukup digunakan kurang lebih 2 kilo. Seterusnya kita memakai keong atau bahasa Banjar kolombuai. Kolombuai ini merupakan sumber protein hewani yang sangat berpotensi dan merupakan hama dari pertanian. Keong ini tentu sudah pakai proses. Sebelumnya kita masak dulu, kemudian dicongkel. Setelah itu digiling dengan penggiling daging. Penggunaan keong ini mungkin ada batasan karena mengandung zat racun yang mungkin tidak bisa digunakan sebanyak mungkin, tapi ini sebagai sumber protein yang sangat berpotensi untuk di daerah pedesaan. Kali ini mungkin saya akan memperagakan tentang bagaimana membuat formula pakan itik dengan kadar protein kurang lebih 19% sampai 20% kandungan protein. Pakan ini saya formula untuk pakan itik petelur, karena kisaran itik petelur ini kebutuhannya antara 18 sampai 20%. Dari beberapa bahan tersebut sudah tentu ada takaran-takaran tertentu. Untuk formula pertama saya gunakan dedak. Dedak ini boleh kita pakai kisarannya antara 4 sampai 60% dari pembuatan pakan. Misalnya kita membuat pakan 10 kilo. Nah, mungkin ada batasannya sekitar 60% aja bisa. Yang kedua, bungkil sawit. Bungkil sawit ini cuma diperlukan antara 1,5 kilo dari 10 kilo pakan. Seterusnya ikan, karena ikan kering ini setelah diproses, prosesnya tadi mungkin saya tidak dapat jelaskan tadi kan. Mungkin saya jelaskan masalah pembuatan ikan tadi. Ikan asin itu direndam kurang lebih 3 jam untuk menghilangkan rasa asin. Nah, setelah direndam, proses perendaman, ditiriskan, kemudian dimasak. Proses pemasakan ini kurang lebih 1 jam setelah masak, ditiriskan. Nah, jadi bisa digunakan pakan ini, ikan ini. Untuk penggunaan ikan asin ini cukup digunakan antara 1 sampai 2 kilo.
karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Seterusnya proses pembuatan ini sudah ada proses keong sudah digiling, kemudian dicampur. Dari campuran ini saya memakai suatu cairan organik. Cairan organik ini saya beri kasih nama bio unggas organik. Karena apa? Bio unggas organik ini sangat bermanfaat dalam formula pakan. Karena apa? Untuk menekan biaya pakan. Yang kedua, mungkin mengurangi bau. Untuk produksi, kalau untuk itik pedaging cepat besar, cepat pertumbuhannya. Kalau untuk itik petelur, telurnya besar-besar, produksinya cukup lama. Dalam satu periode itu kurang lebih 10 bulan sampai 12 bulan masa produksinya. Ya mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan bagi kawan-kawan sahabat ternak. Nanti kalau ingin sharing bisa. Mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan untuk para peternak yang ada di daerah ini, khususnya di desa atau kecamatan lain yang mungkin dapat mengikuti jejak saya. Mudah-mudahan dengan yang ada ini yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Tatah Makmur, nama Haji Muhammad Arsyad, SPD SHMM. Saya selaku camat sangat mendukung sekali dengan adanya pekan ternak dengan pola sistem fermentasi dalam hal pembuatan umpan ternak bebek, yaitu dengan limbah seperti ikan kering, bungkil sawit, ilung, dadak, sehingga itu diproduksi sehingga menjadi umpan bebek. Jadi saya sebagai camat sangat mendukung sekali dan mudah-mudahan ini terus berkembang di Kecamatan Tatah Makmur sehingga peternakan bebek di Kecamatan Makmur tempat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswan. Saya selaku pembakal di Desa Tatah Layap. Saya sangat mendukung sekali program inovasi desa, khususnya di Desa Tatah Layap, yaitu berupa pembuatan pakan ternak dengan sistem fermentasi dari pembuangan limbah pabrik padi, yaitu dadak, pembuangan limbah ikan kering, bungkil sawit, keong, dan eceng gondok. Sehingga ini sangat menekan biaya pembuatan pakan dan ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Salam inovasi.